Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Parida. Perkenalkan, nama saya Susanti. Perkenalkan, nama saya Ade Reza Apriliani. Di sini kami akan menjelaskan praktikum tentang sistem produksi dan optimasi. Yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang modul 1 sampai modul 4 yang telah kami kerjakan dari awal perkuliahan sampai dengan UTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan dalam perencanaan prioritas. Yang pertama, forecasting demand agregat ke perencanaan produksi agregat. Peramalan permintaan agregat ini memberikan dasar bagi perencanaan produksi agregat, yang dimana data permintaan ini digunakan untuk menentukan beberapa banyak produk yang diproduksi dalam periode tertentu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, perencanaan produksi agregat ke penjadwalan produksi induk atau MPS, yang dimana rencana produksi ini agregat dipecah menjadi jadwal produksi induk atau MPS yang lebih detail. MPS ini menetapkan jadwal produksi untuk item individu berdasarkan rencana agregat. Yang ketiga, inventory status kepenjadwalan produksi induk atau MPS. Informasi tentang status inventory atau stok barang digunakan dalam MPS untuk memastikan bahwa jadwal produksi realistis dan sesuai dengan ketersediaan inventory yang ada. Yang keempat, bill of material dan inventory status kepenjadwalan kebutuhan material atau MRP. Bill of material atau BOM dan status inventory memberikan informasi tentang material apa saja yang diperlukan dan jumlahnya untuk memproduksi item yang ada dalam MPS. MRP ini menggunakan data untuk merencanakan kebutuhan material secara detail. Yang kelima, penjadwalan kebutuhan material atau MRP ke Planned Order Release. Hasil dari MRP adalah untuk merencanakan pemesanan material yang dirilis sebagai Planned Order Release. Ini adalah instruksi untuk memesan material yang dibutuhkan tepat waktu agar sesuai dengan jadwal produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan dalam perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan produksi agregat ke perencanaan kebutuhan total sumber daya. Rencana produksi agregat digunakan untuk menentukan total kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi rencana produksi. Yang kedua, perencanaan kebutuhan total sumber daya ke RCCP. Perencanaan kebutuhan total sumber daya yang diterjemahkan menjadi perencanaan kapasitas kasar. RCCP memeriksa apakah kapasitas produksi yang diperlukan tersedia pada tingkat yang lebih tinggi dan juga kasar. Yang ketiga, RCCP ke routing sheet. Routing sheet digunakan dalam RCCP untuk memastikan bahwa perencanaan kapasitas pada tingkat kasar sesuai dengan kenyataan operasional di lapangan. Yang keempat, RCCP ke perencanaan kebutuhan kapasitas. RCCP memberikan dasar bagi CRP. Setelah RCCP, CRP dilakukan untuk merencanakan kebutuhan kapasitas yang lebih detail, memastikan semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal. Integrasi antara perencanaan prioritas dan juga kapasitas. Penjadwalan produksi induk ataupun MPS dan penjadwalan kebutuhan material ataupun MRP ke perencanaan kebutuhan kapasitas ataupun CRP. Informasi dari MPS dan MRP digunakan dalam CRP untuk memastikan bahwa perencanaan kapasitas sesuai dengan jadwal produksi dan kebutuhan material. Hal ini memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan tersedia untuk melaksanakan secara produksi. Jadi, keseluruhan hubungan ini menunjukkan bahwa setiap langkah dan perencanaan produksi saling terkait dan juga terhubung satu sama lain untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Proses ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan juga memenuhi permintaan pasar secara efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul 1 yaitu tentang forecasting. Forecasting merupakan
proses yang memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan informasi dan data yang tersedia saat ini. Adapun di dalam forecasting ini memiliki tujuan yang pertama untuk membantu perencanaan, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga mengidentifikasi peluang dan risiko, dan yang keempat mengoptimalisasikan sumber daya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu aggregate planning. Perencanaan kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan meliputi 2 tingkatan, yaitu perencanaan jangka pendek dan perencanaan jangka panjang. Sehubung dengan aktivitas perencanaan operasi atau kapasitas, maka level tersebut memiliki fokus perencanaan yang berbeda sebagaimana diuraikan sebagai berikut ini. Dalam SPITRA, perencanaan produksi agregat planning atau perencanaan produksi agregat merupakan perencanaan kapasitas jangka menengah yang meliputi horizon waktu antara 2 hingga 12 bulan. Agregat planning sangat berguna bagi suatu organisasi atau perusahaan yang menghadapi tingkat permintaan musiman atau sering mengalami fluktuasi. Fungsi dan tujuan perencanaan agregat. Yang pertama yaitu menjamin rencana penjualan dan rencana produksi yang konsisten. Yang kedua yaitu sebagai alat ukur reformasi proses perencanaan produksi. Yang ketiga yaitu menjamin kemampuan produksi yang konsisten. Yang keempat yaitu memonitor hasil produksi yang aktual terhadap rencana produksi. Yang kelima yaitu mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target. Yang keenam yaitu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul yang ketiga mengenai Master Production Schedule ataupun MPS dan RCCP. Penjadwalan produksi induk dan perencanaan kebutuhan material merupakan bagian dari perencanaan prioritas ataupun output dalam sistem MPR2. Master Production Schedule menguraikan rencana produksi ataupun aggregate planning untuk menunjukkan kuantitas produksi akhir yang akan diproduksi untuk setiap periode waktu yang biasanya mingguan sepanjang horizon perencanaan taktis. Master Schedule menjadwalkan kuantitas spesifik dari produksi akhir dan periode waktu spesifik yang mengembangkan pesanan-pesanan yang direncanakan untuk bahan baku dan juga komponen. Master Scheduling membutuhkan 5 input utama, yaitu yang pertama ada data permintaan total, yang kedua status inventory, yang ketiga rencana produksi ataupun aggregate planning, dan yang terakhir yaitu informasi dari RCCP. Adapun RCCP berperan dalam pengembangan MPS. RCCP melakukan validasi terhadap MPS guna menerapkan sumber-sumber spesifik tertentu, khususnya yang diperkirakan akan menjadi hambatan potensial adalah cukup untuk melaksanakan MPS. Pada dasarnya, RCCP didefinisikan sebagai proses konversi dari rencana produksi atau MPS ke dalam kebutuhan kapasitas yang berkaitan dengan sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, kapasitas gedung, kapabilitas pemasok material dan juga parts, dan juga sumber daya keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul keempat yaitu tentang Material Requirement Planning atau MRP. Material Requirement Planning adalah prosedur logis, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi atau MPS menjadi sebuah kebutuhan bersih untuk semua item. Sistem MRP dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur merencanakan dan mengendalikan pesanan dan persediaan untuk item-item independent demand, di mana permintaan cenderung discontinuous dan lampi, atau tidak halus dan tidak rata. Item-item tersebut termasuk dalam dependent demand adalah bahan baku, part, subassemblies, dan assemblies yang kesemuanya disebut dengan manufacturing inventories. Tujuan dari material requirement adalah yang pertama yaitu meminimalkan persediaan. Yang kedua yaitu mengurangi resiko karena keterlambatan produksi dan pengiriman. Yang ketiga yaitu komitmen yang realistis, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 yaitu tentang forecasting. Nah, di sini ada data umum produksi dan ini ada datanya dan ini untuk diagramnya. Untuk data 1 dan ini ada data 2. Ini diagramnya. Lalu produk 3, 4. Dan di sini untuk menggunakan peramalan dengan POM atau QM, yang pertama menggunakan naive method. Dan untuk hasil naive method itu hasilnya segini. Dan yang kedua menggunakan moving average dan hasilnya ini. Dan yang ketiga menggunakan exponential smoothing produk 1. Nah, lalu hasilnya segini. Yang kedua untuk produk yang kedua yaitu naive method. Dan ini untuk hasil data QM-nya. Dan yang terus menggunakan moving average produk 2. Ini hasil QM-nya. Terus ini menggunakan exponential smoothing. Ini hasil data dari QM-nya. Lalu produk 3 menggunakan naive method. Ini hasil dari aplikasi QM-nya. Terus menggunakan moving average dan ini hasilnya. Dan seterusnya. Dan ini menggunakan naive method. Dan ini untuk hasilnya. Lalu moving average. Ini hasil untuknya. Terus exponential smoothing. Hasilnya ini. Nah, dari analisa produk-produk di atas, produk 1, dalam peramalan produk 1 untuk menghasilkan peramalan yang eksponensial pada produksi berikutnya, dalam hal ini ada beberapa metode yang dilakukan di antaranya naive method, moving average, dan exponential smoothing. Lalu dibandingkan dengan beberapa metode pada analisa peramalan produk 1, metode yang digunakan adalah exponential smoothing dengan jumlah produksi berikutnya yaitu 4640,403 dengan mean absolute deviation yaitu 325,315. Lalu metode ini merupakan metode yang optimal dibanding dengan metode lainnya. Lalu analisa peramalan produk 2 ini menghasilkan metode yang digunakan adalah moving average dengan jumlah produksi berikutnya yaitu 4781 dengan mean absolute deviation yaitu 205,5. Terus lalu peramalan produk 3, metode yang digunakan adalah moving average dengan jumlah produksi berikutnya yaitu 4684 dengan mean absolute deviation yaitu 234,65. Analisa produk keempat, metode yang digunakan adalah exponential smoothing dengan jumlah produksi berikutnya yaitu 4850,073 dengan mean absolute deviation yaitu 257,434. Di dalam kesimpulan metode ini adalah alat yang penting untuk memprediksi nilai suatu variabel di masa depan. Ada banyak metode peramalan yang tersedia dan metode yang terbaik untuk suatu situasi tertentu akan tergantung pada sifat data dan tujuan peramalan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data dari modul 2 yaitu tentang aggregate planning. Nah, di sini yang harus ditentukan pertama yaitu data produksi, di mana data produksi ini terdiri dari periode, demand, agregat, hari kerja, kapasitas produksi, dan overtime. Begitupun dengan P1, P2, subkontrak, unit cost, sama value. Untuk menentukan peramalan ini, kita menggunakan aplikasi POM-QM, yang dimana aplikasi ini cukup untuk menentukan agregat planning. Di sini saya sudah mencontohkannya dengan penggunaan data. Di sini demand-nya sudah dimasukkan, begitupun dengan regular time dan value. Untuk yang pertama yaitu tentang metode smooth production average gross demand. Untuk menentukannya kita hanya menggunakan solve, lalu ditemukan total cost-nya berapa. Yang kedua yaitu menggunakan metode smooth projection average net demand. Sama seperti yang sebelumnya, cara untuk menentukan total cost-nya yaitu dengan menggunakan aplikasi QM. Begitupun dengan yang ketiga yaitu metode cash current demand, let workforce vary, dan yang keempat yaitu cash purpose demand tentang let work cash vary, dan yang kelima contains reg demand dan overtime and sub. Caranya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini dari hasil analisa, maka yang pertama yaitu menggunakan smooth projection. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksi untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu total cost-nya adalah $10.484. Yang kedua yaitu menggunakan smooth projection. Dengan menggunakan metode ini, hasil perencanaan kapasitas produksinya untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya yaitu total cost-nya $10.484. Nah, yang metode ketiga untuk merencanakan kapasitas produksinya, tingkat permintaan selanjutnya menggunakan metode ini yaitu $11.028, dan menggunakan metode keempat total cost-nya yaitu $15.288, dan dengan menggunakan metode terakhir yaitu metode kelima untuk memenuhi tingkat permintaan selanjutnya, total cost-nya yaitu $9.770. Nah, karena untuk menentukan agregat planning terbaik diperlukan metode dengan total biaya produksi yang paling minimum, maka metode yang dipilih untuk memenuhi kapasitas produksi selanjutnya adalah metode constant regular time dan overtime and sub dengan total cost yang paling kecil yaitu 9.770 atau metode yang terakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengolahan data dari modul yang ketiga yaitu tentang Master Production Schedule ataupun MPS. Di sini ada data umum produksi dari MPS-nya, yang mana saya memilih item dengan pemilihan yang level, struktur, dan juga BOM. Di sini saya memilih itemnya dari produk sepatu dan juga sendal, yang mana saya di awal mengumpulkan informasi yang relevan yang diperlukan termasuk peramalan, backorder, dan inventory on hand. Nah, di sini saya menggunakan metode cut and fit, yang mana metode ini digunakan setiap prinsip proporsi. Setelah diperoleh data yang dari atas yang agregat itu, selanjutnya saya melakukan cut and fit sehingga didapat proporsi untuk setiap item dalam satu family. Nah, data ini kemudian akan dikonversikan sehingga dapat disusun. Terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai RCCP. Baiklah, di sini untuk pengolahan data dari RCCP. Di sini bisa dilihat tabel ini yaitu data kapasitas regular time. Nah,
Selanjutnya yaitu ada data kapasitas overtime. Bisa dilihat ada banyak sekali tabel, dan ini adalah ada diagramnya. Selanjutnya yaitu ada counting set case dari sepatu dan juga sendalnya. Adapun untuk bill of capacity case, maaf ya di sini typo, seharusnya diganti dengan sepatu ataupun sendal. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data bab 4 tentang MRP. Di sini data umum produksinya yang pertama ditentukan yaitu tentang perencanaan agregat atau JIP. Di sini terdapat periode peramalan dan perencanaan agregat untuk perencanaan JIP. Yang selanjutnya yaitu harus ada struktur produk exploitation yang terdiri dari level 1, level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Yang selanjutnya yang harus ada pada MRP yaitu tentang bomb explosion, yang dimana terdiri dari nomor, level, kode, deskripsi, dan kuantitas. Yang selanjutnya yaitu tabel ketiga tentang schedule receipt yang terdiri dari part number, part name, due date, schedule receipt, plot size, satuan, lead time, begin inventory, and quality. Nah, untuk perhitungan MRP ini, yang pertama kita mulai dari level 0, yang dimana yang harus ditentukannya yaitu tentang GR, SR, BINR, PORT, PII, dan PORL. Nah, untuk menentukan jumlah tersebut, yang pertama tentang GR, yang dimana GR ditentukan dari perencanaan agregat dikali dengan kuantitas. Begitupun dengan hitungan-hitungan selanjutnya sampai dengan PORL. Nah, tidak hanya sampai di situ, yang selanjutnya yaitu tentang level 1. Tadi kan level 0, yang selanjutnya yaitu level 1. Untuk perhitungannya sama seperti level 0, dari GR, SR, BINR, POR, PIE, sampai dengan PURL. Nah, perhitungan ini tuh sampai dengan level ke-5 dari yang bom pertama. Nah, di sini yang terakhir yaitu tentang rangkuman PORL tentang lemari komik ini, yang terdiri dari LK, PB, PTB, PTO, PTA, PA, dan SK. Nah, berdasarkan tabel rangkuman hasil perhitungan perencanaan kebutuhan material ini atau MRP, untuk setiap komponen terlihat bahwa hasil perhitungan MRP pada tabel tersebut didapat dari hasil perhitungan PORL selama 12 periode yang merupakan permintaan pesanan material yang dilepaskan kepada vendor atau order produksi yang dapat dilepaskan untuk dimanufaktur agar memenuhi perencanaan kebutuhan material yang untuk masa yang akan datang selama 12 periode. Hasil perencanaan kebutuhan material ini untuk produk lemari komik pada tabel di atas mengalami kemajuan pesanan produk. Hal ini dikarenakan kebutuhan per produksi hasil yang semakin meningkat juga. Nilai PURL juga dipengaruhi oleh lead time yang menyebabkan komponen harus dibuat terlebih dahulu. Komponen-komponen lainnya, baik komponen utama maupun komponen tambahan, yang mengalami proses pemesanan bahan baku yang lebih cepat dikarenakan bahan baku tersebut akan segera dilakukan proses produksi pembuatan lemari komik. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.